Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 561. Kedatangan Zhong Minsan tentu mengejutkan. Namun identitas Xiao Ning juga mengejutkan. Tak satu pun dari orang-orang seni bela diri yang hadir menyangka bahwa Putri Xiao Guohao sebenarnya berasal dari Brigade Pengawal. Puan Zhong Minsan, Anda datang pada waktu yang tepat. 3 keluarga besar kita telah dijungkir balikkan olehnya. Anda harus membunuhnya dengan cepat. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. Suan Yuanmo berkata dengan sengit. Jangan khawatir, saya di sini untuk mengatasi masalah ini. Zhong Minsan berkata dengan suara rendah. Suan Yuanmo, kamu binatang jahat, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, tuanku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu sebenarnya meminta bantuan orang-orang dari Brigade Pengawal. Percaya atau tidak, aku akan memotongnya kamu bangun. Leluhur Suan Yuan meraung dengan marah. Tanda seru. Hehe. Suan Yuanmo mencibir dan berkata. Leluhur, kamu tidak tahu malu dan menyerah kepada musuh, tapi itu tidak berarti seluruh keluarga Suan Yuan kami harus seperti kamu. Kami adalah keluarga terbesar di Yanjing, dan hubungan kami mengakar dan rumit. Mengapa saya harus menyerah kepada dia? Suan Yuanmo menjadi semakin arogan saat dia berbicara, dan akhirnya tertawa. Tahukah Anda mengapa orang-orang dari Brigade Pengawal datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri? Karena hubungan kita yang kuat di pusat, Brigade Pengawal datang untuk menekannya. Dia ingin membuat gelombang di Tiongkok, tapi dia masih jauh. Jauh. Petik 2. Kamu. Oke, jangan perhatikan mereka, kata Su Chen perlahan. Sial, aku tidak menyangka akan ada orang sombong seperti dia di keluarga Suan Yuan. Tidak masalah, tidak perlu khawatir dengan badut seperti dia. Haha, Su Chen, Tuan Zhong Minsan ada di sini, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Kata Suan Yuanmo sambil tersenyum. Kedatangan Zhong Minsan membuat keluarga Su menghela nafas lega. Orang-orang dari Brigade Pengawal ada di sini. Tidak peduli seberapa sering Su Chen melompat, dia tidak bisa lepas dari genggaman mereka. Saat ini, Gu Zongxiang juga menggema. Apakah menurut Anda Tuan Zhong Minsan berada di alam setengah dewa, jadi Anda tidak perlu takut? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Zhong Minsan adalah seorang jenderal bintang 4 yang berada langsung di bawah Brigade Penjaga. Di belakangnya adalah seluruh Brigade Penjaga. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan dihancurkan dari dunia ini oleh Brigade Penjaga keesokan harinya. Oke, jangan bicara lagi. Zhong Minsan menyalakan dingin dan menghentikan Suan Yuanmo dan Gu Zongxiang. Puan Su, bagaimana Anda ingin kami mengatasi masalah ini? Hanya jika Anda memberitahu kami akan melakukan yang terbaik. Saat berbicara, Zhong Minsan memutar pinggangnya 90 derajat, dengan sangat hormat. Apa yang terjadi? Zhong Minsan sebenarnya membungkuk pada Su Chen. Rahang ribuan kultivator bela diri hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Tanda seru. Itu terlalu sensasional. Itu adalah jenderal bintang 4 yang berada langsung di bawah Brigade Pengawal. Tubuh ketiga leluhur Suan Yuan tampaknya telah berubah menjadi batu. Zhong Minsan benar-benar membungkuk padanya. Ini menunjukkan bahwa seluruh Brigade Pengawal mereka takut akan keagungan Su Chen. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Dunia seni bela diri Yanjing telah damai selama bertahun-tahun, dan inilah waktunya untuk merombaknya. Kocok kartunya. Orang-orang dari 3 keluarga besar panik. Bukankah arti mengocok kartu berarti menghilangkan diri Anda dari Yanjing? Tidak, jangan. Suan Yuanmo, Gu Zongxiang, dan Ma Jicai merasa gemetar dari lubuk hati mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Su Chen lebih unggul daripada Brigade Pengawal. Jika dia tahu ini masalahnya, bahkan jika dia membunuh putra dan anggota klannya sendiri, dia tidak akan bisa mengganggunya. Saya mengerti, Tuan Su, kami akan menangani masalah ini dengan serius. Bagus. Sebagai tanggapan, Su Chen berbalik dan ingin pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berdiri, berbalik dan berkata kepada Su Zongxuan. Aku sudah hidup lama sekali, dan tidak ada gunanya menjagamu. Aku akan menghancurkan dantian Qihaiku dan menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain di masa depan. Hancurkan dantian Qihaimu. Wajah Su Zongxuan menjadi pucat, dan dia menghancurkan dantian Qihai miliknya. Meskipun tidak berakibat fatal, dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Jika Anda melakukan apa yang dia katakan, Anda akan dikutuk. Su Chen, bagaimanapun juga, kamu juga keturunan keluarga Su, jadi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pada saat ini, keluarga Su semua berlutut dan bersujud, memohon pada Su Chen untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Su Chen berkata tanpa ekspresi. Su Kunsan sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Su Chen akan mencapai prestasi seperti itu 6 tahun lalu, bahkan jika dia memukul dirinya sendiri sampai mati, dia tidak akan bisa mengusirnya. Kalau begitu, keluarga Su bisa dengan kokoh duduk di singgasana keluarga pertama di Yanjing. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai permainan anak-anak? Tidak, aku tidak berani. Su Zongxuan berkata dengan gemetar.
Su Chen, kita berdua memiliki darah yang sama di tubuh kita. Selama kamu bisa mengampuniku kali ini, aku bersedia memberimu kumpulan darah keluarga Su. Dengan cara ini, keturunanmu bisa mendapatkan sabuk kumpulan darah itu. Peningkatan akan datang. Kolam darah. Kata-kata Su Zhenxuan mengejutkan Su Chen. Ketika saya masih kecil, setelah tinggal di keluarga Su selama lebih dari 10 tahun, saya belum pernah mendengar tentang kumpulan darah. Xiao Chen, kamu mungkin tidak tahu bahwa keluarga Su kita menyembunyikan rahasia ini, yaitu rahasia kumpulan darah. Su Kunsan berkata, setiap seniman bela diri yang berusia di atas 15 tahun dapat berenang di kolam darah, yang akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini akan memiliki manfaat mutlak untuk kultivasi di masa depan. Selama Anda dapat melepaskan kami, kakek akan memberimu kumpulan darah ini. Saya tidak menyangka keluarga Su memiliki hal-hal menarik seperti itu. Lalu saya ingin melihat apa itu. Su Chen melambaikan tangannya dan berkata, bawa aku ke sana dan lihat. Oke, ayo pergi sekarang. Setelah itu, Su Chen menyapa Tang Wan dan membawa Lin Ruohan ke rumah Su. Melihat sosok Su Chen yang pergi, mata Zhong Minsan menyapu semua orang satu persatu. Saya tidak ingin satu kata pun tentang apa yang terjadi hari ini bocor. Apakah Anda semua mengetahuinya? Aku tahu. Di ruang samping belakang lobi keluarga Su, terdapat mekanisme yang diblokir oleh rak buku. Di belakangnya, ada tangga yang berputar ke tanah. Seluruh koridor diterangi cahaya redup. Lin Ruohan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Setelah berjalan sekitar 5 menit, saya menyadari ada bau darah yang menyengat di hidung saya. Sekarang orang-orang ini sudah terbiasa melihat pembunuhan, jadi tentu saja mereka tidak merasakan apa-apa. Ketika menyangkut Lin Ruohan, dia terus muntah-muntah. Setelah itu, Su Chen membantunya mengatur energi dan darahnya, dan dia menjadi lebih baik. Luas genangan darahnya tidak besar, sekitar 2 meter persegi, dan hanya bisa menampung satu orang untuk berendam di dalamnya. Dan di sekitarnya terdapat 4 tiang dengan ukiran balok dan tiang dicat yang semakin khusyuk dan khusyuk. Ini adalah kumpulan darah keluarga Su kami. Tak seorang pun kecuali kerabat langsung keluarga Su yang mengetahuinya, kata Su Kunsan. Bab 562. Status keluarga Su saat ini mungkin karena kumpulan darah. Ya, ini adalah peninggalan nenek moyang keluarga Su. Jika tidak, dengan bakat kita, mustahil mencapai ranah seni bela diri dan dewa. Su Kunsan berkata dengan canggung. Dulu, kamu dan ayahmu tidak diperbolehkan datang ke sini untuk berlatih karena bakatmu kurang bagus, jadi kamu tidak pernah mengetahui rahasia keluarga Su ini. Karena bakat ayahku tidak bagus, kenapa kamu tidak mengusirnya saja? Su Kunsan berkata dengan malu-malu. Dulu, bakat ayahmu dalam seni bela diri sangat rendah. Untuk menyelamatkan muka keluarga, aku ingin mengusirnya. Tapi saat itu, nenekmu menghentikannya dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu saya memikirkannya dan bersiap memberinya kesempatan lagi. Kalau bakatnya kurang bagus, masa depan anak-anaknya bisa saja berubah, tapi saya tidak menyangka generasi Anda akan tetap seperti ini. Nenekmu meninggal, jadi aku mengusirmu karena marah. Kenapa? Saat dia berbicara, Su Kunsan menghela nafas. Itu hanya kebutaanku. Aku tidak pernah menyangka bakatmu akan terbangun selarut ini. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada titik ini, Su Chen tidak ingin mengatakan apapun, jadi dia berkata kepada Lin Ruohan. Simpanlah benda ini, mungkin akan berguna untuk budidayamu di masa depan. Lin Ruohan tidak menganggapnya serius. Melihat genangan darah, dia merasa takut. Cucu, kamu salah paham. Hanya orang-orang dari keluarga Su yang bisa mempercepat budidaya mereka dengan berendam di genangan darah. Orang luar tidak bisa menjelaskan dengan cepat. Ada pepatah yang aneh. Su Chen tersenyum dan berkata, saya akan memeriksanya sekarang. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan ke tepi genangan darah dan memasukkan tangannya ke dalam. Namun setelah beberapa detik, saya tidak merasakan apa-apa. Rasanya seperti dimasukkan ke dalam baskom berisi air, dan tidak terjadi apa-apa. Melihat adegan ini, keluarga Su saling memandang. Apa yang terjadi? Itu tidak berpengaruh sama sekali. Su Kunsan bertanya dengan curiga. Untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar, Su Zhenxuan, Su Kunsan, dan Su Changhe berjalan ke tepi genangan darah. Letakkan tangannya di genangan darah. Saat beberapa orang memasukkan tangan mereka ke dalam, mereka dapat melihat cahaya putih keluar dari tubuh mereka. Tapi saat dia mengulurkan tangannya menghilang lagi. Ketika mereka dimasukkan kembali, cahaya putih muncul lagi. Tidak ada keraguan bahwa kumpulan darah dapat mengidentifikasi bahwa mereka adalah darah keluarga Su, jadi mereka bereaksi. Namun selama proses ini, tubuh Su Chen tidak berubah sama sekali. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Su Kunsan berkata dengan antusias. Dengan kekuatanmu saat ini, saat kamu bersentuhan dengan genangan darah, kamu pasti akan bersinar terang. Tidak mungkin kamu tidak bereaksi sama sekali. Semakin baik bakatnya, semakin kuat cahaya putihnya. Itu benar. Su Kunsan menjawab dengan sangat pasti, selain itu, bahkan orang dengan bakat yang sangat lemah pun akan bereaksi ketika mereka bersentuhan dengan kumpulan darah. Apakah tidak ada pengecualian? Lin Ruohan tiba-tiba datang dan berkata.
Saat ini, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek karena dia memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Jika itu benar, dia merasa dia bahkan tidak bisa menerimanya. Selama bertahun-tahun, lusinan keturunan keluarga Su telah tenggelam di dalamnya, dan mereka semua telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda-beda. Adapun situasi Su Chen, hanya ada satu penjelasan. Pada titik ini, Su Kunsan tidak lagi tahu bagaimana melanjutkannya. Semua orang pintar dan bisa menebaknya. Wajah Su Chen sangat jelek. Dia tidak percaya fakta ini. Lin Ruohan tidak percaya pada kejahatan, jadi dia menahan dorongan mual itu dan memasukkan tangannya ke dalam genangan darah. Tapi seperti Su Chen, saat dia memasukkan tangannya, tidak ada reaksi sama sekali. Ini juga menunjukkan bahwa darah yang mengalir di tubuh saudara Chen sama sekali bukan darah keluarga Su. Wajah Su Chen dingin dan dia mengeluarkan tangannya dari genangan darah. Udara di bawah ruang rahasia sangat dingin, dan keluarga Su tidak tahu sikap seperti apa yang harus mereka gunakan untuk menghadapi Su Chen. Karena berita ini seperti sambaran petir bagi mereka. Ayo pergi. Su Chen berkata dengan murung. Segera, keduanya kembali ke hotel. Saudara Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Saat Bibi Zhao dan yang lainnya kembali, kita bisa menanyakan apa yang terjadi. Lin Ruohan menghibur. Su Chen mengangguk dan memberi isyarat kepada Lin Ruohan untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sejak lama, orang tuanya telah menjadi orang terpenting di hati Su Chen. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia perlu waktu untuk menenangkan diri. Bang bang bang. Tanpa peringatan, terdengar ketukan di pintu. Suaranya sangat keras, yang mengejutkan Lin Ruohan. Dari lubang intip di pintu, Lin Ruohan melihat Bibi Zhao-nya yang kembali, dan dengan cepat membuka pintu. Karena dia juga ingin tahu apa yang terjadi. Tanpa dibuka, Su Changming dan Zhao Qingning disambut masuk. Putra. Kedua orang itu bergegas masuk dengan cepat, dan kata itu terlontar, tetapi dengan cepat ditelan kembali oleh mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk memanggil Su Chen seperti itu. Awalnya, pasangan itu tidak mengetahui hal ini. Namun di keluarga Su, setelah Su Chen pergi, Su Changhe menelepon Su Changming dan memberitahu mereka tentang kejadian tersebut. Setelah pasangan itu mendengar kabar tersebut, mereka langsung berani kembali. Zhao Qingning menangis sepanjang jalan. Dia awalnya ingin tidak memberitahu Su Chen selama sisa hidupnya. Tapi saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Xiao Han, kalian semua tahu ini. Zhao Qingning tampak malu. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Su Chen. Bibi Zhao, aku akan keluar sebentar, dan kami akan bicara denganmu dulu. Ini melibatkan latar belakang keluarga kakaknya Chen. Lin Ruohan siap untuk keluar dan tidak berpartisipasi. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan pergi. Kamu berhak mengetahui hal ini. Lin Ruohan tidak pergi, tapi berdiri diam, menunggu mereka terus berbicara. Setelah kami menikah, lebih dari 2 tahun berlalu, dan kami masih belum bisa mengandung anak. Lalu saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan akhirnya diputuskan bahwa itu salah saya. Zhao Qingning menyeka air matanya. Setelah mengetahui hal ini, aku ingin menceraikannya, tetapi Paman Sumu tidak setuju. Saat itu, ada masalah besar di hadapan kita. Keluarga Su adalah keluarga terkenal. Jika aku tidak bisa melahirkan seorang anak, tidak akan ada anak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup di keluarga Su, jadi kami memikirkan kehamilan palsu dan bersiap untuk bepergian ke seluruh dunia, jadi ini terjadi. Wajah Lin Ruohan menjadi pucat, itu berarti saudara Chen. Ya, kakakmu Chen diadopsi dari panti asuhan oleh Paman Su. Bab 563. Suatu kebetulan ketika kita berumur 10 bulan, kita bertemu dengan bayi yang baru saja ditinggalkan di panti asuhan, dan bayi itu adalah kakakmu Chen. Zhao Qingning menceritakan peristiwa tahun itu persis seperti apa adanya. Tubuh Lin Ruohan gemetar, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Untuk menutupi mata orang, kami membawa saudaramu Chen kembali ke panti asuhan di Zonghai. Namanya panti asuhan Nanshan. Kamu kebetulan berada di Zonghai. Jika kamu ingin mengetahui tentang orang tuanya, kamu bisa pergi ke sana dan bertanya. Zhao Qingning berkata dengan gugup. Su Chen berdiri perlahan dan berjalan menuju Su Changming dan Zhao Qingning. Maaf, kami tidak ingin berbohong padamu, kami juga menyukai anak-anak, jadi. Ayah, Ibu. Su Chen memanggil dengan lembut dan memeluk mereka berdua, tidak peduli siapa orang tua kandungku, aku hanya mengakui kamu sebagai orang tuaku, bukan orang lain. Putra. Dalam sekejap, Zhao Qingning menangis. Meskipun Su Chen bukan anak kandungnya, dia telah memberinya sebanyak orang tua kandung selama bertahun-tahun. Lin Ruohan berada di samping, diam-diam menyeka air matanya. Dia tidak tahan dengan pemandangan seperti itu, dan dia bahkan menangis. Segera, keluarga itu keluar dari suasana hati yang membosankan. Kami telah hidup bersama selama bertahun-tahun, tetapi hubungan kami telah mengakar kuat, dan kami tidak dapat melepaskannya karena hal-hal seperti itu. Kemudian, sekelompok 4 orang keluar untuk makan dan memesan penerbangan untuk keesokan paginya, bersiap untuk kembali ke Zonghai. Yanjing, Klub Kekaisaran. Di dalam kotak di lantai paling atas, ada 2 pria dan 1 wanita duduk. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya cukup aneh dan menakutkan.
Akar kengeriannya adalah kedua pria itu kehilangan tangan mereka. Hanya wanita di antara mereka yang memiliki anggota tubuh yang sehat. Dan kedua pria ini adalah putra tertua dari keluarga Xuanyuan, Kaisar Xuanyuan. Putra tertua Gu Shaoxing. Wanita yang tersisa adalah putri sulung Majicai, Ma Coral. Kalian berdua telah direduksi menjadi seperti ini. Sudah lama sejak mereka berdua dipukuli hingga cacat, namun Ma Coral baru mengetahuinya. Jangan katakan apapun, kita di sini untuk membicarakan bisnis hari ini. Kaisar Xuanyuan menyipitkan matanya dan berkata, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan di tubuhnya. Karena kedatangan brigade pengawal, 3 keluarga besar hancur dalam sekejap. Benar-benar dihapus dari dunia seni bela diri. Yang tersisa untuk generasi mendatang hanyalah puluhan miliar properti. Kalau tidak, mustahil pewaris masa depan dari 3 keluarga besar berkumpul di sini. Xuanyuan, kami bertiga sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sejak kami masih muda, kamu selalu menjadi orang yang paling keras kepala. Ceritakan pendapatmu, dan kami akan mendengarkan. Sekarang 3 keluarga besar kita hanya memiliki sisa aset puluhan miliar, jadi rencanaku adalah kita masing-masing menghabiskan 10 miliar untuk menemukan pembunuh guna menangani Su Chen. Mata Ma Coral berbinar, menampakkan cahaya yang bersinar. Anda seharusnya mengetahui kekuatan Su Chen lebih baik daripada saya. Mengesampingkan masalah uang, menurut Anda apakah ada pembunuh di dunia seni bela diri Tiongkok yang berani mengambil bisnis ini? Organisasi pembunuh umum secara alami tidak memiliki kemampuan ini, tapi jangan lupa bahwa di dunia seni bela diri Tiongkok, ada juga organisasi Blade Runner. Selama uangnya ada, mereka pasti akan mengambilnya. Kata Xuanyuan Huang dengan mata terbelalak. Sejauh yang saya tahu, Ye Tianlang, bos organisasi Blade Runner, hanya berada di level setengah dewa. Bahkan jika dia secara pribadi maju untuk membunuhnya, dia tidak akan berhasil. Kamu benar mengatakan itu, tapi kamu tidak bisa menggeneralisasi. Bagaimanapun, Su Chen tidak sendirian. Selama dia menangkap orang tuanya atau Lin Ruohan, organisasi Blade Runner mungkin akan membunuhnya. Gu Shaoxing dan Ma Haihuan saling memandang dan merasa bahwa ide Xuanyuan Huang sangat mungkin dilakukan. Selama dia menangkap orang-orang di sekitarnya, dia pasti bisa memaksa Su Chen untuk menyerah. Saat itu, dia akan mati. Kalau begitu ikuti rencanamu dan aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu nanti. Saya tidak keberatan dengan rencana ini. Kembalilah dan bersiaplah secepat mungkin. Saya tidak ingin menahannya sebentar pun. Malam itu, Su Chen dan Lin Ruohan tidur sangat awal. Saat itu sudah larut malam, dan Su Chen tiba-tiba merasakan suara mendengung di telinganya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan mendapati ponselnya berdering. Baru setelah melihatnya dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pesan dari Ye Tianlang kepadanya. Samar-samar, Su Chen merasa ada yang tidak beres. Jika sesuatu yang sangat penting tidak terjadi, Ye Tianlang tidak akan mengiriminya pesan saat ini. Agar tidak mengganggu istirahat Lin Ruohan, Su Chen diam-diam keluar dan memanggil Ye Tianlang. Ada apa? Su Chen bertanya dengan suara rendah setelah panggilan tersambung. Organisasi Master Su baru saja menerima kesepakatan. Seseorang ingin membeli kepalamu seharga 30 miliar. Beli kepalaku seharga 30 miliar. Su Chen menganggapnya agak lucu. Jika dia mencari organisasi pembunuh biasa, dia akan menemukan kepala Yin Yi. Anda benar-benar menggali lubang untuk diri Anda sendiri. Apakah kamu tahu siapa majikannya? Nama orang itu adalah Kaisar Xuanyuan. Itu sebenarnya dia. Mulut Su Chen menunjukkan sedikit senyuman, seperti serigala lapar yang ganas. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu datang ke sini untuk menjemputku. Aku akan menemui Kaisar Xuanyuan untuk melihat apakah dia telah memakan hati beruang atau keberanian macan tutul. Saya mengerti, Guru, saya akan pergi sekarang. Setelah kembali ke rumah, Su Chen diam-diam berpakaian dan menutupi Lin Ruo dengan selimut. Kemudian dia meletakkan lumba-lumba yang dia tendang di tempat tidur, lalu keluar dengan hati-hati. Klub Kekaisaran. Xuanyuan, apakah kamu yakin tidak salah? Hanya belasan jam telah berlalu dan Silver Wing telah berhasil. Gu Shaoxing berkata tidak percaya. Dia awalnya mengira akan memakan waktu setidaknya 10,5 hari untuk menyelesaikan rencananya. Tapi saya tidak menyangka akan selesai hanya dalam waktu belasan jam. Menurutku kamu telah meremehkan kemampuan Yingyi. Faktanya, sangat mudah untuk menghadapi Su Chen. Kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Wajar jika organisasi pembunuh seketat Yingyi menjadi sangat efisien. Kaisar Xuanyuan berkata sambil tersenyum. Kelopak mataku terus bergerak-gerak, apa kamu yakin tidak ada yang salah? Tanya Ma Coral. Selama bertahun-tahun, Anda berada di luar negeri dan tidak memahami urusan dalam negeri. Sekalipun terjadi kecelakaan pada organisasi seperti Silver Wings, tidak perlu takut. Untuk membangun reputasi yang baik selama bertahun-tahun. Menurut apa yang kamu katakan, tidak peduli apakah rencana itu berhasil atau gagal, kita tidak boleh ikut campur dan tidak akan ada yang tahu bahwa kitalah dalangnya, bukan? Tentu. Bab 564. Kalau begitu yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu orang-orang dari Silver Wing datang, kan? Kata Gu Shaoxing. Kaisar Xuanyuan mengangguk, dia baru saja mengirimiku pesan, mengatakan dia akan segera ke sana. Jangan khawatir. Begitu Su Chen meninggal,
kita bisa meminta brigade pengawal untuk membebaskan semua orang dari 3 keluarga besar. Lewat sini kita bisa kembali ke atas. Xuan Yuan, kamu penuh dengan ide-ide cerdas sejak kamu masih kecil. Sekarang kami berada dalam situasi putus asa, kami masih harus mengandalkanmu untuk menyelesaikan masalah. Ma Coral tertawa. Pria sepertimu tetap menawan meski dia tidak punya tangan. Berhentilah membenciku. Yang paling kuinginkan saat ini adalah melihat tubuh Su Chen secepatnya lalu memotongnya menjadi ribuan bagian. Mereka akan memotong-motongku, jadi inilah waktunya untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Wei Hao. Mendengar suara-suara di pintu, ketiga orang di dalam kotak dengan cepat berbalik dan melihat. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah Su Chen. Ye Tianlang, apa yang terjadi? Aku memintanya untuk membawa mayatnya, tapi kenapa dia masih hidup? Kaisar Xuan Yuan berkata dengan keringat dingin. Dengan kekuatan dan status mereka bertiga saat ini, mereka hanya dapat menggunakan beberapa intrik untuk menghadapi Su Chen. Jika mereka berhadapan langsung, mereka akan kalah telak. Aneh kalau mereka tidak takut. Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu memberitahumu bahwa organisasi Blade Runner sebenarnya adalah kekuatan di bawahku. Dan kamu, yang menyewa Blade Runner untuk membunuhku, pasti sudah gila. Kamu adalah bos dari Silver Wings. Mata Kaisar Xuan Yuan hampir jatuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa organisasi Blade Runner yang terkenal sebenarnya adalah kekuatan Su Chen. Betapa menakutkannya pria ini. Tidak, Su Chen, tolong jangan bunuh aku. Ini semua adalah ide Kaisar Xuan Yuan dan tidak ada hubungannya denganku. Tolong selamatkan hidupku. Aku belum cukup hidup. Gu Shaoxing berlutut dan memohon belas kasihan. Ya, ini adalah ide Kaisar Xuan Yuan, dan kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan Su, selama Anda bisa menyelamatkan nyawa saya akan pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi. Tolong beri saya satu kesempatan. Ma Hualu bersujud. Su Chen tidak tergerak, memandang Kaisar Xuan Yuan dan berkata, jika ada hal lain yang ingin kamu katakan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Hehe. Kaisar Xuan Yuan tersenyum, tapi senyumannya agak sedih. Memenangkan raja atau kalah bandit, aku dikalahkan di tanganmu. Aku, Kaisar Xuan Yuan, mengaku kalah dan mati. Bukan masalah besar. Ini terlihat seperti laki-laki. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Chen berbalik dan pergi, dan berkata kepada Ye Tianlang. Kaisar Xuan Yuan dikuburkan secara megah. 2 sisanya akan dibuang untuk memberi makan anjing-anjing. Saya mengerti, Guru. Ketika Su Chen kembali ke hotel, hari baru saja menyingsing. Lin Ruohan sedang menaiki selimut dan berguling ke tepi tempat tidur, hampir jatuh kapan saja. Ketika mereka bangun di pagi hari, mereka berempat mandi sebentar dan bersiap untuk kembali ke Zonghai. Dering-dering-dering. Di ruang tunggu bandara, ponsel Su Chen berdering. Itu adalah panggilan Xiao Ning. Apakah kamu sudah memusnahkan 3 keluarga besar? Mereka tidak memiliki ingatan yang panjang dan mengirim pembunuh untuk mencari masalah. Apakah menurutmu aku bisa menahan mereka? Kata Su Chen sambil berdiri di samping. Xiao Ning menghela nafas tak berdaya. Dia telah memberi kesempatan kepada 3 keluarga besar, tetapi jika mereka sendiri tidak menghargainya dan ingin pergi ke sana untuk mencari kematian, maka mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu tidak meneleponku secara khusus hanya untuk membicarakan hal ini. Itu tidak benar. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Xiao Ning meluruskan ekspresinya dan berkata, ingat, saat kita makan malam sebelumnya, kita menyebutkan masalah pembudidaya hantu di barat daya. Ingat, penyelidikan yang dilakukan oleh Brigade Pengawal menunjukkan bahwa para pembudidaya hantu di barat daya tampaknya gelisah akhir-akhir ini, dan ada kecenderungan untuk bergerak menuju pantai. Anda harus berhati-hati dan waspada terhadapnya. Bagaimanapun, Anda tidak lagi sendirian. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya. Percakapan keduanya singkat, dan Su Chen kembali ke tempat duduknya. Informasi yang diberikan Xiao Ning kepadanya sangat berguna. Jika masalah ini adalah ilusi dari Brigade Pengawal mereka, maka semua orang akan senang. Jika Anda memang ingin datang ke Zonghai untuk membalas dendam, Anda bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Provinsi Xinjiang, Gunung Longhu. Di antara awan dan kabut yang tersisa, burung bangau putih terbang berkelompok, seperti negeri dongeng yang sangat halus. Di bawah awan dan kabut, terdapat aula berwarna merah terang, dengan deretan pilar batu di pintunya, menunjukkan kesungguhan. 10 meter dari pintu, terdapat kuali besar berdiameter 2 meter, mengeluarkan asap hijau mengepul dan penuh dupa. Siapa yang melakukan ini, mematahkan kaki muridku. Raungan itu datang dari aula utama, memecah kedamaian seluruh Gunung Longhu. Pembicaranya mengenakan jubah putih dan sanggul di kepalanya. Dia tampak berusia 50-an, tetapi hidung bengkoknya membuat orang merasa bahwa dia tidak bisa didekati. Dan orang ini adalah penguasa Gunung Longhu yang terkenal, penguasa alam dewa yang legendaris. Zhang Daotian. Dan pria yang tergeletak di tanah dengan kaki patah dan tidak sadarkan diri itu tidak lain adalah adik Kaisar Xuan Yuan Zhengyang. Dia pernah mengasingkan diri sebelumnya. Dia baru saja keluar hari ini dan melihat hal seperti itu. Akan aneh jika dia tidak bersemangat. Kakak senior, saya mendengar bahwa perubahan besar telah terjadi di Anjing.
Anggota dari 3 keluarga besar menghilang dalam semalam. Oleh karena itu, keluarga Xuanyuan mungkin telah bertemu dengan seorang guru. Pria yang berbicara itu bernama Chong Chulinguo, dan usianya kira-kira sama dengan Zhang Daotian. Tapi hidung kecil dan matanya yang kecil membuat orang merasa seram. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Sepertinya namanya Su Chen, dari pantai. Su Chen. Zhang Daotian berbisik, seseorang yang bisa mengalahkan 3 keluarga besar pasti telah mencapai alam setengah dewa, tetapi di dunia seni bela diri Tiongkok, saya belum pernah mendengar master seperti itu. Ekspresi Chulingu juga agak mencurigakan. Kakak senior, mungkinkah orang ini seseorang dari dunia seni bela diri kuno? Ekspresi Zhang Daotian menegang ketika dia menyebut kata, dunia seni bela diri kuno. Seharusnya itu tidak mungkin. Kakak senior, apakah kamu yakin? Meskipun ada rumor selama bertahun-tahun bahwa komunitas seni bela diri kuno bermaksud membuka penghalang dan datang ke dunia untuk merekrut murid, namun berdasarkan perilaku mereka, mereka tidak boleh terlibat dalam dendam duniawi, jadi jangan khawatir. Kalau begitu, mudah untuk menanganinya. Adik laki-laki, ketika kamu pergi ke Zonghai, kamu harus menangkap orang bernama Su Chen itu. Jika kamu berani menyerang muridku, aku ingin melihat siapa dia. Saya mengerti, kakak, saya pergi sekarang. Ketika Su Chen dan rombongannya kembali ke Zonghai, Su Changming dan Zhao Qingning tidak segera kembali ke Kabupaten Anhe. Saya akan duduk bersama Lin Tongwei. Bibi Zhao, mengapa kamu membeli barang-barang ini? Kamu bukan orang luar. Situasinya berbeda. Kalian berdua tidur bersama. Sebagai laki-laki, kita harus mengambil inisiatif. Bersambung.